Setelah lolos ke putaran kedua babak kualifikasi Piala Dunia, Indonesia langsung ditunggu Irak, Vietnam, dan Filipina di grup F. Keempat negara tersebut bakal saling bertemu mulai bulan depan, sampai tahun 2024 mendatang. Untuk timnas Indonesia sendiri, mereka akan langsung menjajal kekuatan Irak pada bulan November. Tak tanggung-tanggung, skuad Garuda juga harus bertandang ke Basra Stadium yang merupakan kandang angker dari wakil Timur Tengah tersebut. Lantas bagaimana prediksinya? Bisakah pasukan Garuda mampu meredam kekuatan dari Irak? Berikut ini adalah ulasannya. Dalam beberapa bulan terakhir, Irak adalah sebuah negara yang sering disinggung dalam ranah sepak bola Indonesia, karena negara tersebut bakal menjadi lawan timnas di dua ajang yang berbeda. Yang pertama adalah putaran final Piala Asia, sementara yang kedua adalah di babak kualifikasi Piala Dunia. Untuk jadwalnya, Indonesia akan bertemu terlebih dahulu di babak kualifikasi Piala Dunia. Pertemuan keduanya pun sudah sangat dekat karena akan terjadi pada tanggal 16 November di Basra International Stadium. Namun sayang, sebelum pertemuan itu berlangsung, sebuah pernyataan kontroversial terjadi. Pernyataan itu dilontarkan oleh Jesus Casas, selaku pelatih dari Irak. Menurut pelatih asal Spanyol tersebut, laga melawan Indonesia adalah laga uji coba bagi timnya. Kami akan sering bertemu Indonesia dalam beberapa waktu ke depan. Saya rasa pertandingan ini sangat menarik. Ini bisa menjadi pemanasan bagi kita untuk menyambut Piala Asia. Kami akan bekerja keras lalu memenangkan pertandingan, kata Casas pada beIN Sports. Kata-kata merendahkan seperti itu bukanlah yang pertama yang dilontarkan oleh Casas, karena sebelumnya dirinya juga meremehkan Indonesia usai drawing Piala Asia. Grup D akan menjadi tantangan bagi tiap tim. Tanpa diragukan, timnas Jepang merupakan unggulan utama untuk menjadi juara grup. Untuk di posisi kedua, Irak dan Vietnam memiliki peluang yang sama untuk melaju. Sementara untuk Indonesia, kami tidak boleh kalah atau imbang lawan mereka. Rasanya turnamen dengan banyak peserta dari Piala Dunia 2022 lalu terlalu keras, kata Casas pada situs resmi AFC. Tak ingin semakin direndahkan, Shin Tae-yong pastinya harus menemukan cara untuk membungkam mulut besar dari Irak. Maka dari itu dirinya harus menyiapkan strategi serta pemain yang pas guna membalas kesombongan dari Casas. Untuk itu mari kita mencoba menebak strategi yang akan digunakan oleh Shin Tae-yong dalam pertemuan nanti. Dari beberapa kasus yang terjadi, pelatih asal Korea Selatan itu diprediksi bakal menggunakan taktik bertahan. Taktik itu biasa digunakan oleh Shin Tae-yong saat lawan lebih kuat dari Indonesia. Dengan begitu, Indonesia hanya akan mengandalkan serangan balik. Momen seperti ini pernah terjadi saat Indonesia melawan Turkmenistan. Masih Egy di kotak penalti, masih Egy, shooting Egy dan gol! Gol ketiga Egy buat tim nasional untuk menambahkan dan menggandakan kemenangan Indonesia atas Turkmenistan menjadi 5-0. Setelah taktik, mari kita membahas line up yang akan diterapkan oleh Shin Tae-yong. Dalam laga nanti, pelatih asal Korea Selatan itu diprediksi bakal memakai formasi 3-5-2. Formasi itu bisa berubah menjadi 5-3-2 saat bertahan. Untuk posisi kiper akan diperebutkan oleh Hernando Ari dan Nadeo Argawinata. Sementara untuk posisi bek tengah, tampaknya akan ada sedikit perubahan, mengingat Elkan Bagot yang masih diragukan bermain. Maka dari itu, Rizky Ridho dan Jordi Amat hampir dipastikan menyegel tempat sebagai bek tengah. Sementara untuk duetnya akan diperebutkan oleh Fahrudin Arianto dan Wahyu Prasetyo. Untuk posisi wingback, Shin Tae-yong diprediksi bakal memainkan Asnawi di sayap kanan, sementara posisi sayap kiri bakal diisi oleh Fatinama. Sandy Walsh sejatinya juga bisa menempati posisi tersebut. Namun dalam pertandingan melawan Irak, bisa jadi ia ditempatkan sebagai gelandang oleh Shin Tae-yong. Pemain KV Mechelen tersebut bakal berduet dengan Mark Klok di lini tengah.
Sementara gelandang satunya akan diisi antara Ricky Kambuaya atau Ivar Canar. Bagi yang tanya Marcelino, dirinya kemungkinan absen karena masih mengalami cedera bersama KMS Kidens. Untuk posisi striker ini yang paling sulit diprediksi. Namun Shin Tae-yong kemungkinan besar akan memainkan dua pemain dengan tipe pelari dan memiliki gocekan bola yang sangat bagus. Pemain yang bisa memamerkan peran tersebut adalah Ramadan Sananta dan Rafael Struijk. Namun bisa saja Sananta dicadangkan dulu dan yang akan menjadi duet Rafael adalah Dimas Drajat. Dengan gambaran taktik serta line up seperti itu, Indonesia seharusnya mampu merepotkan timnas Irak. Asalkan di pertandingan nanti, para pemain fokus dan tampil disiplin di sepanjang pertandingan. Mental pemain timnas juga harus kuat, karena nanti bermain di Basra International Stadium yang merupakan markas terbesar dari timnas Irak. Semoga dalam pertandingan nanti, skuad Garuda minimal mampu menahan imbang Irak, sehingga hasil itu bisa menjadi modal timnas untuk menatap laga selanjutnya, yakni melawan Filipina dan timnas Vietnam.